Saya nggak merasakan satu pendekatan psikologi dari seorang ilmuwan, apalagi menyebut diri peneliti. Ini yang menjadi fokus pembicaraan itu satu tuduhan yang sangat strategi, menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. Nah itu. Ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian, buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini, ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Ya. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi. Apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan, keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang. Di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Oh, enggak lah, enggak perlu. Pada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Surya, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Saya mau terbuka ke publik, saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014. Tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong-dorong ini yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah, orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Sudi? Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara Mas Roy.
Jokowi orang jujur, Jokowi orang baik. Jasa-jasanya untuk bangsa, harum namanya di mata dunia yang penuh hormat dan sanjungan. Namun kini semuanya hendak dirusak, ditutupi dan dikaburkan agar hilang dari pandangan dan hati rakyat kecil yang percaya. Proyek fitnah besar-besaran, tuduhan ijazah palsu yang tak terbukti, padahal sudah jelas-jelas asli dan benar kata hati. Bagi rakyat kecil yang beriman dan yakin, ijazah Jokowi asli dari rekam jejak yang benar dan nyata. Kinerja dan pengabdian beliau yang manfaatnya untuk rakyat yang sejahtera dan bahagia. Bukan sekadar angka dan dokumen kosong yang tak berisi karya, karena banyak ijazah-ijazah yang dimiliki orang yang menempuh pendidikan, tetapi tiada terlihat manfaatnya untuk rakyat dan negeri tercinta. Justru banyak pula yang tidak berguna untuk diri sendiri dalam kehidupan. Ijazah menjadi selembar kertas yang sia-sia. Proyek fitnah ijazah Jokowi ini adalah proyek besar-besaran dari akhir zaman yang penuh tipu daya dan penustaan. Mereka yang dulu berakhlak mulia kini hilang arah dan tujuan, hilang moral dan idealisme, diracuni oleh nafsu dan ambisi semu yang merusak integritas, dan bangsa tak lagi terdengar suaranya untuk mengusulkan disahkannya undang-undang perampasan aset koruptor. Mereka telah lupa karena tiada menarik di hati mereka. Menghentikan kejahatan korupsi itu kebaikan besar, malah mencari-cari celah merusak kebenaran agar menjadi kebohongan. Inilah fitnah akhir zaman yang datang menimpa. Makin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang dusta. Nauzubillahi min zalik. Rakyat yang beriman tahu semuanya akan kembali kepada keadilan dan kebenaran sejati. Karena Allah, Tuhan yang Maha Adil, tak akan membiarkan kezaliman berkembang dan membinasakan kehidupan ini. Kami terus berdoa dan berharap agar keadilan dan kebenaran tetap tegak dan menyala terang seperti matahari yang menyilaukan, agar fitnah segera pergi dan bangsa ini mendapatkan kedamaian dan keberkahan dari Allah yang Maha Penyayang dan Maha Perkasa. Jokowi orang jujur, Jokowi orang baik.
Jasanya abadi dalam